Hai guys, sepertinya hari-hari ke depan Deddy Corbuzier harus menyediakan waktu untuk wawancara atau sekedar klarifikasi terutama dengan Kemenkumham. Apa sebab? Kita lihat, ternyata wawancara Deddy Corbuzier beberapa hari yang silam dengan Siti Fadila Supari dinyatakan bersalah atau dinyatakan bermasalah oleh Kemenham, Kementerian Hukum dan HAM. Kita lihat cerita detailnya. Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah langgar aturan. Begitu judul dari kabar 24.business.com hari ini. Business.com, wawancara yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dengan narapidana kasus korupsi dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dinilai menyalahi aturan yang berlaku. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti menjelaskan wawancara yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permenkumham Peraturan Kemenkumham nomor 616/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan UPT Permasyarakatan. Beliau menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 1 di undang-undang tadi yang saya sebutkan ya, peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin tertulis dari Ditjenpas. Sementara wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier belakangan kemarin belum mengantongi atau tidak mengantongi izin tertulis dari Ditjenpas. Itu masalah pertama. Pelaksanaan peliputan juga harus diimbangi atau didampingi pegawai permasyarakatan dan hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana. Hanya bisa dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana, kata Rika dikutip dari keterangan resmi Selasa 26 bulan 5 2020 hari ini. Rika melanjutkan, saat wawancara dilakukan, Siti tengah menjalani perawatan di ruang Pavilium Kartika Kamar 206 RSPAD Gatot Subroto. Jadi dalam rangka sebenarnya beliau ini dalam rangka berobat, tapi kemudian dimanfaatkan atau dalam bahasa yang negatif itu disalahartikan, dimanfaatkan secara salah. Ex-Menteri Kesehatan itu kemudian mendapat surat keterangan dan rekomendasi dari Dr. Iwan Agus Saputra agar melakukan kontrol di klinik Rutan Pondok Bambu pada 22 Mei 2020. Pihaknya juga memastikan selama menjalani pidana di Rutan Pondok Bambu, Siti telah mendapat perawatan kesehatan yang baik dengan tim medis dan fasilitas kesehatan yang disediakan Rutan Pondok Bambu. Kunjungannya ke RSPAD lanjutnya adalah karena ada hal yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar rutan. Mungkin alat-alat di dalam Rutan Pondok Bambu tidak memenuhi atau tidak tersedia, kemudian dirujuk ke RSPAD. Yang bersangkutan juga telah dikembalikan ke rutan untuk melakukan rawat jalan di rutan tambahnya. Rika menambahkan seluruh petugas dan narapidana di Rutan Pondok Bambu telah menjalani rapid test dan swab test PCR virus corona termasuk Siti Fadila Supari. Hasilnya semua petugas dan warga binaan di Rutan Pondok Bambu saat ini dalam kondisi negatif virus corona dan kita akan ikuti lanjutan dari kasus ini bagaimana ke depan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.